70 daily, daily, daily. Kita ke next cerita. Satu lagi sih kalau cerita nih. Jadi dia ini sebenarnya suka dengerin curhatan orang dan kayak jadi pendengar yang baik untuk orang lain, kayak dia suka gitu. Kayak wah seneng nih kalau ada yang cerita gitu. Tapi dia juga pengen diperlakukan dengan hal yang sama kayak yang dilakuin ke orang lain. Dia pengen punya orang yang bisa diajak ngomong saat mungkin dia lagi ngerasa kesusahan gitu. Dan seseorang yang bisa ngasih nasihat dan semangat buat dia. Terus tapi dia ngerasa kalau misalnya dia cerita sama orang tuanya nggak akan ngasih solusi yang baik karena dia tahu kalau orang tuanya nggak akan ngerti tentang masalahnya dia. Dia sih mikirnya gitu, tapi belum cerita gitu ya. Kayak udah mikir, aduh kayaknya orang tua gue nggak ngerti sih, udahlah nggak usah cerita. Mungkin gitu kali ya. Nah, tapi di satu sisi lagi, dia orangnya tertutup akan masalahnya sendiri. Cara agar bisa stop punya ekspektasi kayak gitu gimana ya? Terima kasih, katanya gitu. Coba menurut kalian gimana itu? Tadi kata-kata terakhirnya apa, Di? Tertutup akan masalahnya sendiri. Lagi-lagi komunikasi. Belum dimulai tapi udah jelek mulai. Udah kayak, wah ini orang udah gak ngerti. Padahal belum ngomong. Belum kayak cerita gitu. Belum coba. Lagi-lagi itu kan berkutat sama pikirannya dia sendiri ya. Udah gitu dia sendiri tertutup, nggak mau ngomongin masalahnya. Tapi dia ngenalin nggak sebenarnya masalahnya dia apa. Gitu ya. Jadi dia seneng ngedengerin orang ya. Jadi teman curhat lah ya. Jadi pundak orang-orang lah ya. Pundak orang-orang. Nah, dia cocok jadi psikolog tuh. Terus abis itu dia senang, tapi dia juga pengen kayak gitu. Pasti setiap manusia kayak gitu. Bahkan psikolog pun butuh psikolog lain. Ya. Jadi bukan itu bener ya tante, aku sih. Oh benar, psikologi itu bukan untuk Anda, dalam artian bukan untuk kita, bukan untuk para psikolog. Jadi kita butuh tempat sampah lagi. Bener. Untuk tapi muter kan, jadi gitu. Good positive lingkaran gitu. Jadi ke psikolog tapi muter gitu. Iya. Lingkaran malaikat. Kalaupun nggak ke psikolog lain, tapi kita juga butuh loh teman curhat. Karena gini, kalau kita mikirin masalah kita sendiri, walaupun kita tahu teori-teorinya, ini buat para psikolog ya, walaupun kita tahu teori-teorinya itu bantu banget sih, tapi kita kan pemikirannya jadi subjektif, karena kita ngelihat lagi-lagi dari sudut pandang kita sendiri. Padahal sebenarnya mungkin ada sudut pandang lain di luaran yang beda dari kita, yang mungkin bisa jadi masukan kan gitu. Yang lebih baik gitu ya, saran lebih baik. Nah kalau untuk yang tadi, kasus tadi itu, dia senang, berarti dia kan senang dipercaya. Tapi kayaknya anak ini susah ya percaya sama orang lain ya. Iya, tapi pengen digituin juga gitu. Kayak kesannya tanpa harus dia cerita, orang tuh udah ngerti keadaannya dia. Iya, pengen kayak kenapa sih gitu nggak sih kayaknya? Tapi mungkin nggak sih menurut kalian kayak gitu? Enggak sih, kalau kita nggak cerita, apalagi kalau kita nggak cerita. Kadang kebanyakan orang tuh lebih kayak, nih gue udah bete, ngertiin dong, tanyain gue dong, gue butuh pundak tapi nggak ngomong, kayak cuman berlaga bete aja. Dari mana kita orang udah ngerti? Iya, nggak ngomong kayak aku pengen apa, nggak kayak gitu. Pas ditanya, lu lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kan pengennya ya kalau gue udah bilang nggak apa-apa ya tanya lagi dong, jangan cuma gitu doang kan gitu. Lagi-lagi tadi kita yang mesti tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita mesti ngungkapin apa kebutuhan kita, apa perasaan kita. Kalau kita aja udah nutup diri sendiri nih, gimana kita bisa percaya sama orang, dalam artian kita aja nggak mau nyeritain masalah kita. Ya gimana orang mau ngelus-ngelus gitu ya, maksudnya mau ya gue paham masalah lo, gimana caranya? Orang yang udah ngungkapin masalahnya aja kadang salah menginterpretasikan inti masalah kan, tadi seperti aku bilang. Iya benar. Ya, jadi mesti ngurunut belakangnya, ini intinya apa sih masalahnya, buat aku nggak enak sebenarnya apa, kan mesti kayak gitu. Jadi kalau memang kita mau diperlakukan seperti itu juga, ya kita mesti coba dulu. Pertama tadi ke orang tua. Oke, kalau ke orang tua mungkin di umuran kalian akan mikir nggak nyambung deh, karena sudut pandangnya juga beda ya. Beda generasi mikirnya. Beda generasi, udah gitu sudut pandang orang tua sama sudut pandang anak beda. Orang tua itu kan protek anaknya banget.
ya. Dan cara mengekspresikan orang tua kan juga beda-beda. Ada yang protek, akhirnya malah jadi marahin, kamu jangan kayak gitu karena saking takutnya anaknya ngambil langkah yang salah misalnya. Yang paling sering orang tua terjadi. Cari dong temen yang ya dicoba-coba dulu ya. Ini temen bisa nggak ya dicurhatin? Gitu. Bisa nggak dipercaya gitu ya. Bisa nggak Nggak ada dipercaya. salahnya kita mulai untuk ceritakan. Maksudnya kalau misalnya orang ini ternyata nggak cocok, bukan berarti semua orang nggak cocok gitu. Masih ada orang lain gitu. Benar. Terus itu butuh orang lainnya itu sampai sejauh mana sih? Dalam artian hanya butuh untuk mengeluarkan isi hati aja, atau sampai butuh kayak gimana? Atau butuh elus-elus tadi, butuh nangis di pundak orang. Untuk awalnya mungkin bisa untuk orang-orang yang introvert ya, yang susah untuk cerita ke orang lain, bisa lo nulis masih zaman nggak sih sekarang kalian nulis jurnal gitu? Jurnal, iya. Ya. Banyak orang yang kayaknya mikirnya itu udah kayak udah zaman dulu. Padahal sebenarnya nulis apa yang kita rasain tuh bisa kayak lega aja, terlihat apa yang lagi dirasakan gitu. Banget. Bisa meluapkan juga. Curhat sama buku juga. Bisa. Kalaupun nggak nulis diary, bisa mungkin kalian yang suka gambar. Jadi mengekspresikan diri sendiri itu bisa dengan cara apapun. Betul. Ya, itu bisa rilis. Atau mungkin untuk kalian-kalian yang susah komunikasi sama orang tua ya. Sama orang tua dulu deh, karena mungkin bahasanya beda, nggak terbiasa. Itu bisa lo pakai surat lo. Jadul sih memang ya, zaman dulu banget ya. Tapi untuk latihannya boleh pakai surat. Kenapa? Karena kalau pakai surat itu kan kita nggak ini ya, mereka nggak lihat ekspresi kita. Kita juga jadi nggak malu untuk ngungkapin kan? Iya, terus kadang kalau misalnya nulis tuh, misalnya ada orang yang susah untuk ngomong, kayak menjelaskan isi pikirannya apa, tapi ada yang kalau nulis jago banget, kayak tertulis banget apa yang dia rasain gitu. Yang ngeluarin semuanya dibandingkan dia ngomong. Ada yang modelnya seperti itu. Ini terutama untuk orang-orang yang introvert ya, yang nggak gampang cerita sama orang lain. Boleh pakai cara-cara kayak gitu. Tapi kalau WA, misalnya kayak WhatsApp atau sosmed gitu ya, Line, kalau belum deket banget sih curhat di Line itu atau di WA, kayaknya mendingan surat sih. Kalau surat kan bisa langsung panjang ya. Iya. Jadi orang itu bisa tahu semua ceritanya dulu, baru berespon. Gitu. Misalnya kita nulis ke orang tua ya, dibanding di WA, mendingan pakai surat sih. Supaya kita bisa cerita semua sampai ending baru di-send kan. Iya, baru dikirim jadi dia baca semuanya sampai selesai dulu, baru dia bisa berespon. Kalau lewat sosmed misalnya lewat WA atau lewat Line, kadang kita baru ngomong apa udah langsung direspon. Nya nggak lagi. Udah gini gitu. Kalau kalian emang udah terbiasa untuk curhat sama temen yang udah ya temennya emang sahabat kalian yang biasa kalian curhatin, ya nggak apa-apa. Kan ini buat orang yang awalnya masih susah untuk mengungkapkan nih. Jadi mending tertulis. Kadang juga kalau benar-benar udah nggak ada cara lain, udah nangis aja udah. Nangis udah, tapi itu menyelesaikan masalah nggak? Juga nih, pengen curhat sama orang. Enggak sih Tante. Nggak Nyelesain masalah. Nggak nyelesain Cuman masalah. rilis aja, iya, cuman rilis Lebih emosi tenang aja sih. mungkin ya. Iya. Nangis itu boleh loh. Nangis itu boleh banget ya, boleh banget. Pokoknya mengekspresikan perasaan kamu itu boleh banget dan bukan harus dalam artian bukan terus ada apa-apa nangis gitu juga enggak ya. Tapi lagi-lagi ini hanya sebatas kalian yang tahu kan tadi toleransi masalahnya segimana. Ini masalah yang hanya bisa kita hanya butuh untuk dirilis aja perasaannya sesaat, atau memang yang harus dirubah nih situasinya supaya masalahnya ini selesai. Kalau masalahnya udah dalam, kan kita harus merubah situasinya supaya jadi lebih bagus, cari jalan keluar. Cuman kalau kayak kesel biasa aja, ya udah nangis nggak apa-apa. Gitu. Kadang kalau ada orang yang kalau marah malah nangis. Ada juga yang kayak gitu. Gak bisa marah, jadinya nangis. Gitu. Ada yang kayak gitu, nggak bisa konfront sama orang. Terbiasa untuk nahan, cuman harus keluar kan? Dan dia pakai air mata. Ada yang kayak gitu, macam-macam kok. Benar. Macam-macam. Nah, untuk yang kasus tadi ke ini nggak?
Jawab nggak? Jawab. Jawab sih, ya harusnya, Jawab ya. bukan harusnya. Mulai sekarang, orang Mulai itu sekarang. harus usaha untuk ngomong atau untuk terbuka. Dimulai dari sekarang. Tapi bukan berarti juga kalian harus menceritakan semua masalah ke semua orang. Betul. Pilihlah orangnya. Harus difilter juga. Difilter, pilih-pilih, coba dulu ceritain masalah yang curhat-curhat kecil lah. Ini orang bisa dipercaya atau enggak. Kalau emang kalian ngerasa nyaman, terusin. Tapi lagi-lagi ketika kalian curhat, jangan nelen gitu aja ya solusi yang dikasih sama temen. Harus dipikir lagi, itu cocok nggak buat aku, kayak gitu. Solusinya itu yang terbaik atau tidak. Benar, karena setiap orang solusinya beda-beda. Bagus buat Alia, belum tentu bagus buat Cia atau buat Indi gitu. Ya. Berat Mantap sekali ya banget pagi sih. ini. Keren. Masa sih berat? Berat sih. Satu kita dibukakan pikiran yang lebih dewasa, lebih luas. Bener, nggak cuma lihat perspektif dari kita aja pengennya apa, tapi ngertiin juga misalnya yang punya masalah sama kita harus ngertiin juga orang itu, bukan kita pengennya kita doang gitu sih. Betul. Jangan egois lagi. Terus ya kasih tahu ya kalian lagi perlu apa, lagi butuh apa, lagi ngerasa apa. Kalau kalian perlu orang lain untuk ngerti itu ya kalian harus pick up, harus ngasih tahu lah. Kayak ke orang tua misalnya, orang tuanya suka ngasih tahu berkali-kali, kasih tahu aja, jangan kasih tahu berkali-kali dong, malah pusing gitu misalnya. Harus kasih tahu lah. Tadi yang masalah dengan papa mamanya, kasih tahu kenapa sih yang membuat aku nggak enak sama keadaan ini apa sih? Kalau papa mama berantem, aku aja jadi sedih misalnya, aku aja jadi mikirin, aku aja jadi nggak konsen, mesti dikasih tahu. Orang nggak bisa tahu. Ada nggak sih dari kalian yang bisa tahu banget gitu pikiran orang lain apa? Enggak. Aku bukan spesialis cenayang sih tentang Cenayang. bukan spesialis itu. Cenayang aja nggak kayak gitu loh. Cenayang itu harus butuh clue. Kamu lagi mau nanya apa? Benar-benar. Nanya apa? Gimana? Percintaan misalnya. Mau nanya karir. Online ya Tante? Kalau online kan kita nggak bisa lihat orangnya ya. Masa tiba-tiba kita ngechat, lagi sedih ya? Kan nggak mungkin kan? Kalau di chat tuh lebih, kalau sekarang kita karena nggak ketemu teman lebih nggak tahu lagi keadaan teman kayak gimana. Nah itu kalian tapi sering ini aja, sering ngubungin, sering say hello lah kayak gitu. Soalnya sekarang nih challenging banget ya ini ya, pandemi kayak gini ya, kita orang sosial tapi terus mesti jaga jarak tuh. Benar-benar. Jadi kita pinter-pinternya lah, harus smart. Oke, kalau nggak boleh ketemu, ya sekarang kan juga teknologi udah tinggi, udah bagus, bisa ketemu dengan cara lain kok, walaupun nggak mesti pegang-pegangan gitu misalnya. Ada lah, semuanya pasti ada jalan keluarnya, tenang aja. Nggak usah dipikirin kalau larut-larut, berlarut-larut. Gimana? Kena banget sih. Kena banget. Mantap. Langsung mikir gitu. Langsung berasa, aduh, ternyata gue ya. Itu bagus, itu step bagus. Kalau misalnya udah tertampar, bagus. Berarti sudah mulai mengenal diri sendiri ya. Malah serem ya kalau ada orang nggak peka gitu ya. Iya. Karena apa? Nggak mungkin dia nggak peka, tapi dia ngeblok. Oh iya itu mungkin. Dia ngedinai langsung ya tanpa didengerin. Dinding benteng sendiri. Deny itu paling nggak sehat loh, karena kita nggak nerima kondisi. Bagus atau jeleknya kondisi kita harus terima dulu. Lalu habis itu mikirin next-nya apa yang mesti dilakuin gitu. Terima dulu, sejelek-jeleknya terima dulu. Mau itu nyakitin sampai kalian nangis pun ya terima, ya emang kondisinya kayak gitu. Itu untuk mental yang sehat ya. Oke. Gimana cerita ketiga ini? Mantap. Ceritanya semuanya. Ceritanya terjawab lah ya ceritanya sih harusnya ya. Seharusnya Terjawab ya, dan semoga jawabannya juga bisa diaplikasiin ya, bukan cuman konsep, bukan cuman teori. Nah, ini kan kebetulan karena kalian dari teman-teman kalian nih, dari sepantaran kalian yang ngerasain ini, dari kalian sendiri kira-kira bisa nggak dari yang apa udah aku sampein
dilakuin gitu. Harusnya bisa sih Tante. Aku Saya mau nyoba mencoba dulu juga. surat itu kali. Yang harus, kalau aku sih yang harus diingat, setiap melakukan perubahan untuk misalnya mau daily life-nya lebih baik itu nggak gampang, nggak smooth gitu lah. Pasti ada susahnya mulai dari diri kita sendiri, misalnya males. Misalnya dari bangun pagi aja deh, aduh males bangun pagi. Tapi kan maksudnya kita misalnya lebih punya waktu banyak untuk ngejalanin sehari-hari ya. Jadi yang namanya berubah tuh bukan enak. Maksudnya mungkin ujungnya akan enak, tapi prosesnya tuh nggak akan gampang gitu loh. Jangan mikir kayak, oke, gue mau hidup lebih baik, berarti prosesnya akan gampang atau akan indah gitu. Enggak. Kita harus bisa terima prosesnya juga gitu sih. Kebanyakan Enjoy orang, ya. iya, kebanyakan orang mau berubah, tapi baru mau mulai aja tuh udah kayak, ya duh susah, ya duh nggak sesuai sama biasanya nih, nggak biasa nih bangun pagi, nggak biasa nih pagi-pagi olahraga gitu. Kebanyakan orang tuh stuck gitu. Nah, yang mungkin aku dan teman-teman sih ya, kebanyakan tuh jadinya malah nyalahin kayak, aduh kok hidup gue nggak berubah-berubah. Padahal sebenarnya segampang ngejalanin daily habits yang baru-baru aja nih, tinggal coba dijalanin aja. Nanti lama-lama akan terbiasa gitu sih. Ini ada satu teori lagi ya. Ini antara kalau bahasa psikologinya locus of control internal sama locus of control eksternal ya. Itu apa bedanya? Kalau yang locus of control internal, tadi aku sudah sedikit mention, itu tanggung jawab terhadap diri kita, itu ada di diri kita sendiri. Tapi kalau yang eksternal, itu dia merasanya tanggung jawab ada di lingkungan. Contoh gampangnya, telat datang ke sekolah, dimarahin sama guru, kenapa kamu telat? Ya habisnya jalanannya macet. Itu yang eksternal. Dia nyalahin jalanan. Kalau kita punya locus of control internal, punya tanggung jawab ke diri kita sendiri, oke, memang jalanannya macet. Tapi kan berarti seharusnya aku harus lebih bangun pagi dong. Bisa lebih cepat dong, gitu ya. Ternyata orang yang locus of controlnya internal itu akan lebih rendah merasakan stres dibandingin orang yang menyalahkan lingkungan. Kenapa? Karena yang locus of control internal, yang punya tanggung jawab ke diri sendiri, itu ngerasa ini semua bisa dikendaliin. Dalam artian, ini semua ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita udah terbiasa nyalahin lingkungan, kan ngerasa ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, emang udah jalanannya macet, ya masa iya mau ulain jalanannya, gitu. Mau diterbangin mobilnya gitu. Benar. Itu kan malah bikin stres kan? Iya benar. Kalau kita ngerasa udah stuck, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nah itu kan bikin stres. Benar Tante. Tapi kalau tanggung jawabnya ada di diri kita, pasti ada jalan keluarnya kok. Walaupun ending-endingnya kalau ada kondisi yang stressful, yang pertama kita coba ubah diri kita sendiri untuk bisa ngatasin kondisi yang stressful itu. Yang kedua, kita ubah lingkungannya. Kalau nggak bisa juga, ya kita jangan deket-deket sama lingkungannya kayak gitu. Itu. Siap. Langsung aja kali aku baca pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya remaja banget sih. Pertanyaannya itu, gimana sih cara ngasih tahu ke pasangan kita untuk dia tuh biar nerima kita apa adanya. Gimana tuh Tante? Boleh dijawab?